Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 231. Xiaosu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Stephen Lin tiba-tiba berkata. Tolong bicara, kata Sophie. Pergi dan beritahu keluarga dan teman-teman saya bahwa saya akan keluar sebentar. Selama saya tidak ada, semuanya akan ditangani oleh istri saya Yao Jing, kata Stephen Lin. Tidak masalah, kata Sophie. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang mengganggumu, silakan pergi ke level tinggimu dan tanyakan siapa yang mencoba menyakitiku, kata Stephen Lin. Mendengar ini, pupil Ning Gaowu sedikit menyusut. Agak berani bagi Stephen Lin untuk mengucapkan kata-kata yang belak-belakan ini. Aku akan mencoba yang terbaik, kata Sophie. Xiaosu, jangan membuat dirimu sendiri kesulitan yang tidak perlu, kata Ning Gaowu. Motif saya bergabung dengan klan naga sangat sederhana, bos, saya hanya ingin keadilan, kata Sophie. Semua yang Anda lihat tidak adil. Ada pertimbangan di atas. Jika Anda bersikeras mempertahankan masalah ini, itu mungkin risiko besar bagi Anda, kata Ning Gaowu. Saya hanya tahu bahwa untuk kesalahannya, penahanan selama 1 bulan adalah hukuman yang paling serius, dan dia tidak bisa mencapai tingkat pergi ke penjara gelap, kata Sophie. Ning Gaowu, ketika saya keluar, jika Sophie meninggal, saya akan meminta keluarga Anda untuk menguburkannya, termasuk Ning Gaofei itu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mari kita bicarakan ini ketika kamu keluar. Ning Gaowu berkata dengan ekspresi kosong. Sophie memandang Stephen Lin, bertanya-tanya mengapa Stephen Lin mengatakan hal seperti itu. Stephen Lin juga menatap Sophie. Tiba-tiba, Stephen Lin mencondongkan tubuh ke telinga Sophie dan berkata dengan lembut, jika hidupmu dalam bahaya, pergilah ke perusahaanku dan temukan seseorang bernama Dong Jian. Petik 2. Sophie tertegun sejenak, lalu dia tidak berkomitmen. Mengangguk, Stephen Lin tersenyum dan berhenti berbicara. Mobil dengan cepat melaju ke bandara, dan kendaraan dengan plat nomor khusus melaju langsung ke area kontrol. Sebuah pesawat kecil sudah menunggu di area kontrol. Stephen Lin turun dari mobil, dibawa ke pesawat, dan segera lepas landas dari bandara. Dengan cara ini, Stephen Lin meninggalkan kota Selat dan terbang ke tempat yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, Yao Jing baru saja menyelesaikan panggilan telepon. Pusat penahanan belum menerima perintah apapun. Yao Jing berkata dengan cemberut. Tidak mungkin. Bagi Wu Qing yang melanggar hukum, mereka biasanya dikirim ke pusat penahanan untuk penahanan. Secara logika, kepala keluarga seharusnya sudah tiba di pusat penahanan saat ini, kata Dong Jian. Saya tidak tahu. Saya menelepon orang-orang di pusat penahanan sekarang, dan mereka tidak menerima perintah. Dong Jian, masalah ini agak aneh. Apakah ada cara bagi Anda untuk menyelidiki apakah seseorang ada di belakang layar? Semua ini, kata Yao Jing. Saya sudah meminta orang untuk menyelidiki, Nyonya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Ning Gaowu itu? Dong Jian bertanya. Tidak banyak, pihak lain mengaku dari klan naga. Dia pergi ke rumah kami kemarin dan mengobrol dengan Stephen sebentar. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi Stephen mengatakan kepada saya bahwa dia menolak undangan untuk masukkan produknya, kata Yao Quiet. Mungkin klan naga sengaja memukul kepala keluarga. Secara umum, mereka yang menolak undangan untuk memasuki produk akan dianggap sebagai provokasi ke klan naga, tetapi secara umum, klan naga tidak akan melakukan apa-apa. Kecuali ada alasan untuk ditangkap oleh klan naga. Tertangkap. Apakah pemiliknya benar-benar mengambil tindakan terhadap orang biasa kemarin? Atau di tempat umum? Tanya Dong Jian. Yah, kau mengatakan itu, tapi aku ingat bahwa orang yang diberi pelajaran kemarin bernama Ning Gaofei. Ini sangat mirip dengan nama Ning Gaowu. Apakah ada hubungan kerabat?
Tanya Yao Jing. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki, kata Dong Jian, mengangkat teleponnya dan berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, Dong Jian kembali ke sisi Yao Jing. Penyelidikannya jelas, Nyonya, Ning Gaofei memang adik Ning Gaowu. Ning Gaowu pergi ke rumah Ning Gaofei tadi malam, jadi kejadian hari ini sangat mungkin bahwa klan naga mengajari Ning Gaofei pelajaran dari kepala keluarga. Menangani, tapi, Bu, jangan khawatir, saya sudah mencari hubungan antara semua pihak, penahanan 1 bulan tidak mungkin, paling lama 3 hari, kepala keluarga harus bisa kembali. Dong, kata Jian. Yah, maaf mengganggumu, kata Yao Jing. Seharusnya. Dong Jian tersenyum dan berkata, Nyonya, Anda harus lebih memperhatikan akhir-akhir ini, berita penangkapan keluarga telah menyebar, dan saya tidak dapat menjamin bahwa kedua keluarga di Provinsi Zhejiang Barat akan dalam beberapa hari ini. Mulailah dengan kami. Petik 2. Ya. Yao Jing mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang perusahaan, tidak akan ada masalah denganku. Petik 2. Nyonya, seseorang ingin bertemu denganmu. Salah satu orang-orang itu berjalan ke arah Yao Jing dan berkata, siapa? Tanya Yao Jing. Itu salah satu dari 2 orang yang membawa pergi bos sebelumnya, kata bawahannya. Hah, biarkan dia datang, kata Yao Jing. Ya, setelah beberapa saat, Sophie datang ke Yao Jing. Di mana suamiku sekarang? Yao Jing bertanya dengan wajah dingin. Suamimu dikirim ke penjara yang gelap. Sophie menjawab dengan jujur, tidak ada yang menyuruhnya untuk merahasiakan masalah ini. Jadi dia memberitahu Yao Jing yang sebenarnya. Penjara gelap, tempat apa itu? Yao Jing bertanya dengan curiga. Penjara gelap, yang terletak di perairan selatan Kerajaan Naga, adalah penjara yang dibangun di pulau terpencil di laut, tempat Wu Qing dipenjara, kata Dong Jian. Apa? Kenapa dia dikirim ke tempat itu? Yao Jing bertanya dengan ngeri. Saya tidak tahu. Saya sedang dalam perjalanan untuk membawa Stephen Lin ke pusat penahanan bersama bos. Bos menerima telepon dari seseorang di atas, meminta bos untuk mengirim orang itu ke penjara gelap, kata Sophie. Puncak klan naga, tanya Dong Jian. Seharusnya, saya tidak tahu. Saya mengajukan keberatan pada saat itu, tetapi bos tidak mendengarkan, dan mengirim Stephen Lin ke pesawat ke penjara gelap, kata Sophie. Artinya, suamiku telah dikirim oleh orang-orangmu ke penjara tempat semua jenis penjahat kuat ditahan. Lalu dia akan tinggal di tempat itu selama sebulan. Yao Jing bertanya dengan wajah gelap. Ya, Sophie mengangguk. Kamu bajingan. Yao Jing berkata dengan marah. Suamiku baru saja secara tidak sengaja mengusirnya ketika dia sedang tarik tambang. Bagaimana kamu bisa mengirimnya ke tempat seperti itu? Siapa yang memberimu kekuatan? Di luar kendali saya di sini hari ini terutama karena suami Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Kata Sophie. Apa yang dia minta untuk kamu katakan padaku? Yao Jing bertanya. Dia mengatakan bahwa selama dia tidak ada, kamu akan bertanggung jawab penuh atas semua urusan perusahaan. Kata Sophie. Serahkan semuanya padaku. Yao Jing tertegun sejenak. Di perusahaan, kekuatannya sebenarnya tidak sebaik Wang Hai. Stephen Lin tidak pernah membiarkannya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dia membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Untuk sementara, ya, Sophie mengangguk. Apakah dia mengatakan hal lain? Yao Jing bertanya. Belum, Bu. Saya sudah melaporkan masalah ini ke bagian atasan. Jangan khawatir, bagian atasan akan segera mengetahui masalah ini dan memberikan keadilan kepada suami Anda, kata Sophie. Mengapa kamu membantu kami? Yao Jing bertanya dengan cemberut. Karena menurutku masalah ini tidak adil untukmu, kata Sophie. Yao Jing tercengang ketika dia mendengar kata-kata Sophie. Sungguh orang yang kekanak-kanakan untuk mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini, dan ketidakadilan juga merupakan norma di dunia ini.
Apakah Anda bersedia membantu saya hanya karena Anda merasa tidak adil? Masalah ini mungkin melibatkan puncak klan nagamu. Jika kamu melakukan ini, kamu akan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri, dan masalah bagi bosmu, kata Dong Jian. Bos saya membawa saya ke sini. Dia menunggu saya di bawah. Saya pikir dia merasakan hal yang sama seperti saya, tetapi identitasnya ada di sana. Dia harus mematuhi perintah, dan saya hanya seorang magang tidak signifikan, dan kekuatan mengikat pada saya sangat terbatas, jadi saya bisa berdiri dan berjuang untuk Tuan Lin. Kata Sophie, aku tidak ingin kamu mengeluh sekarang, aku hanya ingin kamu memastikan keselamatan pribadi suamiku. Kata Yao Jing, maaf, saya tidak punya cara untuk menjamin ini. Sophie menggelengkan kepalanya. Dong Jian, apakah kamu kenal orang yang relevan, bisakah kamu berbicara denganku? Tanya Yao Jing. Penjara kegelapan independen dari sistem penjara nasional dan dikelola langsung oleh klan naga. Kami tidak ada hubungannya dengan klan naga. Saat ini, tidak ada cara yang efektif. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Penjara yang gelap adalah neraka. Tidak ada aturan di dalamnya. Yang kuat dihormati. Kecuali bahwa Anda tidak dapat meninggalkan tempat itu, Anda diizinkan untuk melakukan apapun di dalamnya, kami hanya bisa berdoa untuk keberuntungan bagi Anda. Suami, kata Sophie. Yao Jing menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Semua perubahan datang terlalu cepat. Setelah lebih dari 1 jam, dia bahkan membawa Stephen Lin untuk mengirim Lin Waner ke taman kanak-kanak. Dia juga bertanya kepada Stephen Lin apa yang harus dimakan untuk makan siang. Dia bisa pergi ke kafetaria untuk menambahkan makanan ke Stephen Lin sebenarnya dikirim ke tempat seperti penjara yang gelap, dan kekhawatiran dan kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya saat ini. Saya sudah membawa apa yang diminta Tuan Lin untuk saya bawa. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Melihat Sophie pergi, Yao Jing berkata dengan wajah dingin, Dong Jian, aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, bahkan jika kamu menjual perusahaan ini, kamu harus menjernihkan hubungan dalam klan naga untukku, aku tidak ingin milikku suami menghabiskan terlalu banyak waktu di tempat seperti penjara yang gelap. Petik 2. Nyonya, jangan khawatir, seseorang seperti penjara kegelapan mungkin adalah neraka bagi orang lain, tetapi bagi patriark, itu lebih seperti surga, kata Dong Jian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Yao Jing bertanya dengan curiga. Perjalanan ke kota Rongjin telah membawa banyak efek negatif bagi pemiliknya. Pemilik membutuhkan tempat untuk melampiaskan. Yang harus kita pertimbangkan bukanlah bagaimana memastikan keselamatan pemiliknya, tetapi berdoa untuk orang-orang di penjara yang gelap, berdoalah. Untuk mereka, jangan memprovokasi kepala keluarga, kata Dong Jian. Apakah Stephen lebih kuat dari orang-orang itu? Yao Jing bertanya. Ya, apalagi, mereka jauh lebih kuat dari mereka, kata Dong Jian. Mendengar ini, Yao Jing menghela nafas lega. Nyonya, karena pemilik perusahaan telah memberi Anda segalanya di perusahaan, saya harus memberitahu Anda sedikit tentang keluarga pemilik, kata Dong Jian sambil tersenyum. Bab 232. Nyonya, menurut Anda, berapa banyak uang yang dimiliki pemiliknya? Tanya Dong Jian. Saya tidak tahu. Asetnya puluhan miliar. Lagi pula, nilai pasar grup Lin ada di sini, kata Yao Jing. Dong Jian tersenyum dan berkata, grup Lin, ditambah ibu kota Yao Jin, aset keluarga yang dapat Anda lihat adalah sekitar 12 miliar. Petik 2. Apa yang bisa saya lihat? Apa maksud Anda? Tanya Yao Jing. Artinya, aset pemilik keluarga jauh lebih banyak dari yang kamu lihat, kata Dong Jian. Yao Jing tercengang. Saat ini, aset keluarga terdiri dari 2 bagian. Satu bagian adalah grup Lin domestik dan ibu kota Yao Jin, dan bagian lainnya berada di luar negeri. Pemilik keluarga memiliki aset besar di luar negeri, dan aset ini semuanya diserahkan kepada yang paling banyak. Tim yang kuat.
Manajemen, saat ini, pemiliknya menggunakan beberapa metode untuk mengubah aset ini menjadi bagian dari grup Lin, artinya, tidak akan lama bagi ukuran grup Lin untuk berubah secara dramatis, kata Dong Jian. Seberapa besar perubahannya? Yao Jing bertanya. Lebih dari 10 kali lebih kuat, kata Dong Jian. Lebih dari 10 kali. Yao Jing terkejut. Sekarang grup Lin bernilai 10 miliar, jika lebih dari 10 kali lebih kuat, bukankah itu bernilai 100 miliar? Ya, ibu kota luar negeri dari Patriark akan menjadi senjata bagi kita untuk mencaplok Lin klan lainnya. Semua ini adalah tingkat rahasia, dan saya tidak akan memberitahu Anda sebelumnya, tapi sekarang, Patriark telah membiarkan Anda mengambil alih Lin Group, jadi hal-hal ini dapat saya katakan kepada Anda, kata Dong Jian. Bagaimana dia bisa begitu kaya? Dari mana uangnya? Tanya Yao Jing. Kepala keluarga berusia 28 tahun, tetapi dia telah mengalami banyak kesulitan yang mungkin tidak dapat dialami banyak orang pada usia 82 tahun. Bisnis keluarga yang menakutkan. Identitas kepala keluarga sangat rumit, seperti yang Anda lihat. Ya, itu selalu apa yang pemiliknya ingin Anda lihat. Saya tidak bisa menjelaskan dari mana uang itu berasal, tetapi Anda hanya perlu ingat bahwa pemiliknya jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Untuk memenangkan ibu kota kekaisaran keluarga Lin, hanya saja pemiliknya agung. Sebuah tonggak dari rencananya tidak semua, kita semua, bersama dengan Patriark, akan berjalan ke puncak dunia ini. Dong Jian berkata dengan mata cerah. Yao Jing terkejut dengan kata-kata Dong Jian. Dia selalu berpikir bahwa Stephen Lin telah tertidur selama lebih dari 20 tahun, dan sudah sangat menakutkan untuk memiliki semua ini sekarang, tetapi dia tidak berharap bahwa apa yang dia lihat hanyalah sebagian kecil dari Stephen Lin. Stephen Lin, pria yang tinggal di bawah atap yang sama dengannya selama 4 tahun, memiliki semakin banyak misteri setiap kali dia berpikir dia telah mengangkat kerudung Stephen Lin, kerudung itu bahkan lebih membingungkan. Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda saat ini, Bu. Dong Jian tersenyum. Mungkin. Yao Jing menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Di bawah grup Lin, Sophie masuk ke dalam mobil. Ning Gaowu duduk di kursi pengemudi. Dia melirik Sophie dan berkata, apakah kamu puas? Terima kasih bos, kata Sophie. Ning Gaowu menyalakan mobil dan berkata, sejak kamu berjanji untuk membantu Stephen Lin menyebarkan berita, kamu telah mempertaruhkan semua yang kamu miliki. Jika kamu berhasil, kamu tidak akan menghasilkan banyak uang. Jika kamu gagal, kamu mungkin mati di jalan. Detik berikutnya. Kuharap kau benar-benar memikirkannya. Petik 2. Aku di sini untuk keadilan, kata Sophie. Ketika saya seusia Anda, saya sama seperti Anda, kata Ning Gaowu, dan pergi dari grup Lin. Untuk apa yang dilakukan bawahan Sophie, dia sebenarnya setuju. Dia tidak bisa melanggar perintah di atas, tetapi dia juga perlu mengetahui kebenaran masalah ini. Sophie melompat keluar saat ini, dan tidak banyak yang dia lakukan. Kerugian, semua yang dia lakukan sesuai dengan aturan dan peraturan. Stephen Lin melanggar hukum, dan dia tidak memiliki masalah dalam menangkap Stephen Lin. Adapun mengirim Stephen Lin ke penjara gelap, itu adalah perintah dari atas, dan itu setengah sen dengan dia. Tidak ada hubungan. Oleh karena itu, apakah itu ancaman Stephen Lin atau investigasi tidak bermoral Sophie? Ning Gaowu hanya menonton, mendengarkan, dan hanya itu. Seiring berjalannya waktu, berita bahwa Stephen Lin dibawa pergi akhirnya menyebar ke seluruh kota selat, dan kemudian menyebar ke seluruh bagian provinsi Jinmin. Mengapa Stephen Lin dibawa pergi adalah hal yang membuat banyak orang penasaran. Beberapa orang mengatakan bahwa serangan Stephen Lin terhadap keluarga Sen menyebabkan ketidakpuasan dari atas, sehingga orang-orang di atas membawa Stephen Lin pergi, dan beberapa orang mengatakan bahwa serangan Stephen Lin terhadap orang biasa yang melanggar hukum yang relevan. Bagaimanapun, Stephen Lin untuk sementara menghilang di depan orang-orang. Beberapa orang mencoba menanyakan tentang berita Stephen Lin,
tetapi hasilnya sangat mengejutkan orang-orang ini. Stephen Lin sebenarnya dikirim ke penjara gelap. Berita ini bukan lagi rahasia ketika Sophie menemukan Yao Jing, dan banyak orang di tempat kejadian mendengarnya. Oleh karena itu, tidak sulit bagi dunia luar untuk mengetahui bahwa Stephen Lin dikirim ke penjara yang gelap. Stephen Lin dikirim ke penjara gelap. Ketika Li Bin mendengar berita di kota Tianlu, seluruh tubuhnya melompat kegirangan. Sebagai generasi kedua yang kaya, dia suka mempelajari beberapa hal aneh dan unik ketika dia tidak ada hubungannya. Penjara gelap jelas salah satunya, jadi dia tahu persis apa itu. Ya, Tuan Muda, berita yang tepat, dikatakan bahwa Stephen Lin sudah dalam perjalanan ke penjara gelap, jawab bawahan itu. Hahaha, itu hebat, biarkan dia menjadi gila, biarkan dia membuat musuh di mana-mana. Tepat setelah dia memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan ibu kota kekaisaran keluarga Lin, dia dikirim ke penjara gelap di mana tidak ada cahaya, bahkan jika itu hanya untuk sebulan. Stephen Lin cukup untuk minum pot, jika dia tidak beruntung, dia akan diseret ke krematorium dalam waktu kurang dari sebulan. Kata Li Bin sambil tersenyum lebar. Tuan, apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap grup Lin? Tanya bawahan itu. Tindakan apa yang harus diambil? Sekarang keluarga Lin di seluruh negeri bersiap-siap dan menunggu untuk bertarung. Stephen Lin dibawa pergi, dan klan Lin tidak memiliki pemimpin. Jika tidak ada yang lain, keluarga Lin di dua provinsi Zhejiang Barat tidak akan menunggu terlalu lama. Grup Lin akan segera dianeksasi, kita tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, tunggu dan lihat saja, ini adalah pertarungan antar dewa, dan menonton mereka dengan hati-hati adalah penghormatan terbesar bagi mereka. Li Bin tertawa. Ya, pada saat yang sama, kota Rongjin, keluarga Qian. Oh, bagaimana ini bisa? Qian Dabao meletakkan telepon dengan marah. Dia hanya berencana untuk mengatur pertemuan lain dengan Stephen Lin, tetapi dia tidak berharap Stephen Lin ditangkap dan dikirim ke penjara gelap. Pada saat ini, ponsel Qian Dabao tiba-tiba berdering. Setelah melihat panggilan itu, Qian Dabao dengan cepat mengangkatnya. Buat pengaturan, aku ingin bertemu Yao Jing. Suara netral dan kaku yang familiar terdengar dari ujung telepon yang lain. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Yao Jing? Stephen Lin ditangkap, dan keluarga Lin tidak memiliki nilai. Kata Qian Dabao. Ini adalah kesempatan terbaik kita. Stephen Lin menyerahkan semua kekuatan grup Lin kepada Yao Jing. Yao Jing hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa mengatur keluarga Lin? Selama aku menemukannya saat ini, aku akan gunakan sedikit metode sedikit, baik nikmat dan gengsi, untuk menaklukkan keluarga Lin di kota Selat, bukankah hanya hitungan menit? Meskipun ukuran keluarga Lin di kota Selat tidak baik, tapi, daging nyamuk juga daging, bukan? Kata ujung telepon yang lain. Masuk akal, aku akan mencari seseorang untuk segera menghubungiku. Qian Dabao berkata dengan serius. Berbagai berita tentang Stephen Lin terus menyebar dengan liar, tetapi meskipun demikian, grup Lin masih sangat stabil. Tidak ada kepanikan di dalam grup Lin, seolah-olah tidak ada hal seperti itu sama sekali. Yao Jing memberi perintah kepada Departemen Hukum grup Lin, meminta mereka untuk mengajukan keluhan terhadap penahanan 1 bulan Stephen Lin melalui saluran formal. Tidak peduli seberapa kuat klan naga, itu masih merupakan lembaga negara. Selama gerakan itu menjadi masalah besar, seseorang secara alami akan menyelidiki perilaku terkait klan naga. Untuk tujuan ini, Yao Jing mengalokasikan 100 juta yuan ke Departemen Hukum hanya dengan satu tujuan, untuk membiarkan klan naga membebaskan orang sesegera mungkin. Menurut apa yang dikatakan Kementerian Kehakiman, Stephen Lin dikirim ke penjara gelap, yang dengan sendirinya melanggar hukum dan peraturan terkait, karena Stephen Lin sama sekali bukan penjahat, jadi hanya masalah waktu sebelum Stephen Lin diselamatkan dari penjara gelap. Semua orang tahu ini. Beberapa orang memperkirakan bahwa Stephen Lin bahkan tidak perlu tinggal di penjara gelap selama lebih dari 3 hari. Lagi pula,
status orang terkaya ada di sana. Selama dikonfirmasi bahwa klan naga melanggar aturan, maka departemen terkait secara alami akan mencabut hukuman Stephen Lin. Alasan mengapa klan naga memiliki pejabat tingkat tinggi untuk mengambil risiko melanggar aturan dan mengirim Stephen Lin ke penjara gelap seharusnya hanya untuk membuat perbedaan waktu. Sebelum organisasi mengonfirmasi bahwa mereka melanggar aturan, biarkan Stephen Lin tetap tinggal di penjara gelap selama beberapa hari. Tidak jelas apa yang ingin Anda lakukan hari ini, mungkin ada dugaan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Song Shiking, yang tidak mengetahui semua ini, sudah naik kereta berkecepatan tinggi ke kota Rongjin. Hari ini adalah hari Senin, hari kerja meskipun ada banyak kekhawatiran, sangat penting untuk pergi ke kota Rongjin untuk menerima bonus 10 juta yuan, jadi Song Shiking berangkat pagi-pagi sekali. Ketika Stephen Lin terbang ke penjara gelap, Song Shiking telah menyelesaikan prosedur yang relevan dan menerima hadiah pertama lotre besar dalam hidupnya. Total bonus adalah 10 juta, dan itu adalah 8 juta setelah dikurangi pajak. Setelah mendapatkan cek, Song Shiking tidak sabar untuk pergi ke bank untuk mengambil uang. Ketika uang benar-benar masuk ke akun, Song Shiking merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Song Shiking menelepon Stephen Lin, tetapi diminta bahwa telepon Stephen Lin telah dimatikan. Song Shiking agak aneh dan memanggil Yao Jing. Suamimu dibawa pergi. Ketika Song Shiking mendengar kata-kata Yao Jing, seluruh tubuhnya tercengang. Yah, simpan uangnya untuk saat ini dan berikan padanya ketika dia kembali. Aku punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan melakukannya dulu. Yao Jing menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Song Shiking memegang ponselnya dengan kosong. Stephen Lin ditangkap untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sangat gugup sehingga telapak tangannya berkeringat. Tapi jangan sampai terjadi apa-apa, aku belum memberimu uang. Song Shiking bergumam diam-diam. Bab 233. Suatu wilayah laut. Ada sebuah pulau terpencil yang tergantung di atas laut. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti sepotong roti yang mengambang di laut. Pulau ini tidak memiliki pantai dan dikelilingi oleh tebing, dan di atas tebing ini terdapat penjara yang menutupi seluruh pulau. Penjara ini disebut penjara kegelapan. Penjara ini dan 2 penjara lainnya di luar negeri juga disebut sebagai 3 penjara terbesar di dunia. Namun, dari segi bahayanya saja, penjara ini lebih berbahaya dari 2 lainnya. Tidak ada alasan lain, karena tidak ada orang biasa di penjara ini. Di penjara ini, yang terlemah adalah Woking peringkat pertama. Kelas 3 atau 4 Woking hanya kekuatan tingkat menengah dari penjara ini, hanya kelas 5 Woking yang memiliki hak untuk berbicara di penjara ini. Bagian penjara yang bisa dilihat hanya 30% dari penjara. Di bawah penjara adalah penjara bawah tanah dengan kedalaman puluhan meter. Woking peringkat kelima masih bisa hidup di tanah. Woking dari peringkat kelima ke atas hanya bisa berada di bawah tanah, dan setiap orang adalah ruang yang terpisah. Hanya ada 1 jam waktu tayang sehari, dan kemudian mereka harus tinggal di bawah kegelapan. Orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang telah ditangkap oleh ras naga selama bertahun-tahun dan membahayakan dunia. Tentu saja, menyakiti dunia manusia hanya apa yang dikatakan klan naga. Adapun berapa banyak keyakinan yang tidak adil, salah dan salah, saya tidak tahu, karena orang-orang ini hampir tidak memenuhi syarat. Begitu mereka ditangkap oleh klan naga, bahkan jika hanya kecil dia juga bisa memasukkanmu ke penjara. Ini adalah kekuatan klan naga atas para pejuang dunia ini. Di era seniman bela diri ini, klan naga mengandalkan metode sulit ini untuk menjaga stabilitas dasar seluruh masyarakat kerajaan naga. Berapa banyak tahanan yang ada di penjara ini, dan seberapa kuat yang terkuat, tidak ada yang tahu, tetapi menurut rumor, di penjara yang gelap kedalaman terdalam yang tidak diketahui jumlah meter di bawah permukaan laut, sekelompok tahanan yang mengerikan ditahan. Begitu para tahanan dibebaskan,
seluruh masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan besar. Tentu saja, ini hanya rumor, hanya kelompok naga teratas yang tahu siapa yang ditahan di bagian terdalam dari penjara gelap. Pada saat ini, Stephen Lin sedang duduk di helikopter yang sudah terbang tepat di atas penjara yang gelap. Menurut pengamatan Stephen Lin, tempat ini lebih dari 100 km jauhnya dari garis pantai terdekat, dan ada awan yang mengerikan di sekitar penjara, dan badai petir dan hujan lebat dapat terjadi kapan saja. Dalam lingkungan alami seperti itu, bahkan jika Anda melarikan diri dari penjara ini, akan sulit bagi Anda untuk berhasil kembali ke darat. Tidak ada seorang pun di helikopter yang membawa Stephen Lin. Ini adalah helikopter tanpa awak, dan juga merupakan alat transportasi yang ditunjuk untuk mengawal tahanan di penjara gelap. Kelebihan helikopter seperti itu adalah tidak ada gunanya jika Anda membajak siapapun, karena tidak ada seorang pun di dalam pesawat. Saat helikopter dimulai, nasib Anda ada di tangan orang lain. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan biasa. Dikelilingi oleh sekelompok orang yang mengenakan jaket kulit ketat, orang-orang ini mengenakan topi besar, dan wajah mereka sangat dingin. Di tangan mereka ada senapan laser yang tidak bisa dibeli dengan uang. Senapan laser ini tidak sebanding dengan jenis pistol kecil yang diperoleh Stephen Lin sebelumnya. Apakah itu tingkat tembakan atau kekuatannya? Senapan laser ini jauh melampaui pistol kecil. Stephen Lin melihat sekeliling ke tembok tinggi di sekelilingnya. Di pagar ada meriam laser yang kokoh. Hal ini bahkan lebih menakutkan. Dengan satu tembakan, bahkan sebuah tank akan hancur menjadi terak, apalagi seseorang. Seluruh penjara dikelilingi oleh lusinan meriam laser. Belum lagi Woking seperti apa Anda, bahkan jika Anda adalah Wu Wang, hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup di bawah serangan meriam laser ini. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian dengan warna berbeda berjalan di depan Stephen Lin. Pria itu memiliki lambang berbentuk naga di dadanya. Ini adalah lambang unik dari orang-orang dari keluarga naga. Saya sipir penjara gelap. Selamat datang di penjara gelap. Hanya ada satu aturan di sini. Dilarang menembak staf penjara manapun. Selain itu, Anda dapat melakukan apa saja, kata pihak lain. Sangat bagus. Bisakah saya melarikan diri dari penjara? Stephen Lin bertanya. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghindari senjata laser ini dan senjata laser itu, maka Anda dipersilakan untuk melarikan diri dari penjara kapan saja. Selain itu, ada banyak hiu di wilayah laut ini, kami mengandalkan teknologi khusus untuk menjaganya. Mereka berkeliaran di daerah ini. Laut, saya percaya, mereka pasti sangat senang menambahkan makanan. Kata sipir. Dimengerti. Stephen Lin mengangguk. Serahkan peralatan komunikasimu, kata sipir. Stephen Lin memberikan ponsel yang telah dimatikan kepada sipir. Setelah itu, seorang penjaga penjara menyapu tubuh Stephen Lin beberapa kali dengan peralatan khusus. Setelah memastikan bahwa tidak ada barang terlarang di tubuh Stephen Lin, direktur penjara menunjuk ke pintu di sebelahnya dan berkata, jika Anda melewati pintu itu, Anda akan dianggap nyata masuk. Penjara, masuk sendiri, ada dunia lain. Saya harap Anda bahagia di dalamnya. Ngomong-ngomong, penjara akan mengumpulkan barang-barang tepat waktu di sudut barat daya pada pukul 10 pagi. Jika Anda memiliki limbah, atau Anda membunuh siapa yang ada di dalam, tolong letakkan mayat atau hal-hal lain di sudut barat daya sebelum jam 10 pagi. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Lagi pula, iklim di sini panas dan lembab, orang mati selama lebih dari 2 hari. Mereka akan merusak dan membiarkan bakteri. Saya tidak ingin wabah muncul di sini. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berjalan menuju pintu yang ditunjuk oleh sipir. Ketika Anda berjalan ke pintu, pintu terbuka secara otomatis. Stephen Lin tersenyum dan melambai kepada sipir sebelum berjalan ke pintu. Dengan bunyi gedebuk, pintu besi terbanting menutup. Sipir mengerutkan kening dan mengambil sebuah dokumen. Dokumen itu dengan jelas mencatat bahwa Stephen Lin melakukan pelanggaran.
Meskipun belum selesai, dia dikirim ke sini bahkan tanpa terluka. Apa yang dilakukan orang-orang di atas sana? Gumam sipir diam-diam. Di dalam gerbang besi, di depan Stephen Lin ada lorong tertutup. Lorong itu sangat sempit, tingginya sekitar 2 meter dan diameternya kurang dari 1 meter. Berjalan di dalamnya akan terasa sangat sempit. Lantainya cat semen dan lembab. Stephen Lin mengambil beberapa langkah ke depan, dan pipa air tiba-tiba terbentang dari dinding, dan kemudian aliran air bertekanan tinggi mengalir langsung ke Stephen Lin. Seluruh tubuh Stephen Lin saat ini basah, seolah-olah dia baru saja mandi. Stephen Lin terus berjalan ke depan, dan air di pipa air segera berhenti mengalir, digantikan oleh lapisan kabut air. Ada bau desinfektan di kabut. Stephen Lin berjalan maju perlahan, seolah sedang berjalan. Setelah berjalan sekitar 20 meter, Stephen Lin akhirnya sampai di depan gerbang besi. Cincin besi melingkar di pintu besi berputar secara otomatis, dan setelah beberapa detik, pintu besi terbuka dari dalam keluar. Stephen Lin berjalan ke gerbang besi. Apa yang muncul di depan Stephen Lin adalah taman bermain yang kosong. Tidak ada seorang pun di taman bermain, dan lampu sorot di dinding sekitarnya menyapu taman bermain dari waktu ke waktu. Di tepi taman bermain ada pagar besi, dan orang-orang bisa terlihat di dalam setiap pagar besi. Beberapa orang berdiri di depan pagar besi dan memandang dengan dingin. Beberapa orang berbaring di tempat tidur di dalam pagar besi dan sepertinya tertidur. Kemunculan Stephen Lin membuat banyak orang mendadak heboh. Seseorang bersiul, seseorang berteriak, "Ayo, wajah putih kecil, hahaha. Anak ini sangat tampan, orang ini milikku, tidak ada yang harus bertarung." Petik 2. Besok aku akan menghajar habis-habisan anak ini. Segala macam bahasa kotor berhembus di wajah. Jika hati tidak cukup kuat, menghadapi kata-kata ini saja sudah cukup untuk runtuh. Stephen Lin berjalan ke tengah taman bermain dan melihat sekeliling. Pagar besi ini adalah sel, dan sel mengelilingi taman bermain. "Kamarmu B2. Suara sipir tiba-tiba terdengar. Stephen Lin melihat sekeliling, menentukan lokasi B2, dan berjalan mendekat. Di pagar besi sel B2, seorang pria dengan rambut halus seperti anjing pudel meraih pagar besi dengan kedua tangan. Tubuh bagian atas pria itu telanjang, hanya mengenakan celana panjang, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Matanya menunjukkan cahaya merah di malam hari, dan dia tampak seperti pudel gila. Selain itu, ada seorang pria kurus berdiri di samping pria ini. Dia tiba-tiba muda. Dari sudut pandang Stephen Lin, dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Pria itu berdiri di depan pagar besi dan memandang Stephen Lin dengan acuh tak acuh. Stephen Lin baru saja berjalan ke pagar besi. "Kamu sangat sial, nak, aku akan menggigitmu sepotong demi sepotong dalam sedetik." Pria seperti pudel itu memandang Stephen Lin dan berkata dengan tatapan muram. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak. Pagar besi terbuka sedikit demi sedikit. Anehnya, orang di balik pagar besi itu tidak keluar dari pagar besi itu, melainkan berdiri di belakang pagar besi itu. Stephen Lin maju selangkah dan berjalan ke pagar besi. Pria pudel itu segera meraih kerah Stephen Lin, lalu meletakkan mulutnya yang bau di depan Stephen Lin dan berkata, "Kamu memiliki bau daging yang enak di tubuhmu, aku sudah lama tidak mencium baunya. Baunya enak, aku tidak ingin membunuhmu lagi, aku ingin membesarkanmu dan memakan sepotong dagingmu setiap hari." Hahaha. Petik 2. Pagar besi ditutup sedikit demi sedikit. Stephen Lin mengangkat tangannya dan meraihnya di tangan pria pudel itu, tersenyum, dan bertanya, "Berapa peringkatmu?" "Aku, Wuking peringkat ketiga Laozi." Pria pudel itu berkata dengan arogan. "Ini sedikit lebih lemah." Stephen Lin selesai berbicara, mengepalkan tinjunya, dan membantingnya langsung ke wajah pria pudel itu. Ledakan. Lawan terbang keluar dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras.
Sudah lama sejak saya membuka pintu kedua sepanjang hari. Stephen Lin dengan ringan membelai luka di tangan kirinya, tersenyum dan berkata kepada orang yang berbaring di tempat tidur terjauh di dalam, "Kamu mengatakan itu di sel ini." Hitung. Pihak lain duduk. Bayangan menyelimuti separuh tubuhnya, membuatnya mustahil untuk melihat wajahnya. "Saya memiliki keputusan akhir," kata yang lain. "Kalau begitu beritahu Anda, mulai hari ini dan seterusnya, di sini, saya memiliki keputusan akhir." Stephen Lin menyeringai. Bab 234. Sosok setengah yang dikaburkan oleh kegelapan menjadi sedikit lebih jelas. Pria di tempat tidur turun dari tempat tidur. Cahaya bulan bersinar dari luar pagar besi, dengan jelas menunjukkan penampilan pria itu. Ini, seorang pria berusia pertengahan 30-an, bertubuh sedang. Pria itu mengenakan pakaian biasa, rambutnya ramping, dan dia tampak seperti pria biasa di kota. Namun, di tubuh pria ini, napas yang kuat secara alami menyebar. Napas ini lebih tebal dari dua orang lainnya di ruangan ini. Sombong. Sebuah dengusan dingin datang dari telinga Stephen Lin. Pria kurus lainnya di ruangan itu tiba-tiba muncul di samping Stephen Lin, dan siku tajam mengarah ke sisi wajah Stephen Lin. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dan membuangnya. Ledakan. Pria itu segera terbang dan menabrak dinding samping dengan keras. Dengan sedikit kekuatan, tidak heran kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Pria papan inci itu memandang Stephen Lin dan berkata, "Namaku Sumeng, siapa namamu?" "Stephen Lin." "Lin," kata Stephen. "Kamu telah lulus ujian di kamar B2, kamu memenuhi syarat untuk menjadi tahanan di kamar B2, dan pada saat yang sama, kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku, tetapi sebelum itu, aku perlu memberitahu kamu mengapa aku ada di sini." "Kamar B2, bos." Pria Ban-ins bernama Sumeng memandang Stephen Lin tanpa ekspresi dan berkata. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Biarkan aku mengerti." Petik 2. Sumeng tanpa ekspresi dan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, tubuh Sumeng tiba-tiba menegang, dan pancaran unik dari tubuh kaku melintas di wajahnya. Walking kelas 5. Sumeng yang muncul di depan Stephen Lin adalah seorang seniman bela diri peringkat kelima, dan ini juga merupakan puncak kekuatan tempur di antara orang-orang yang bisa hidup di tanah. Setelah Anda melampaui peringkat kelima, Anda akan dikirim ke sel bawah tanah. Semakin kuat kekuatan Anda, semakin dalam sel itu. Stephen Lin tersenyum. Peringkat kelima Walking masih sangat bagus untuk digunakan untuk membangun prestise. Tepat ketika Stephen Lin hendak bergerak, tiba-tiba, sebuah klakson terdengar. "Orang-orang di B2, biarkan aku segera tidur." Petik 2. Sumeng, yang akan memberi Stephen Lin pelajaran, sedikit mengernyit. Dalam keadaan normal, mengajar pendatang baru adalah salah satu aturan penjara gelap. Hampir setiap pendatang baru akan dididik oleh orang-orang di sel pada hari pertama masuk, dan para pejabat tidak akan peduli. Saya tidak berharap para pejabat untuk mengontrol itu di malam hari. Ini agak tidak terduga oleh Sumeng. Sumeng tidak menyerang, tetapi berbalik dan berjalan kembali ke tempat tidur untuk berbaring. "Keberuntunganmu sangat bagus." Pria pudel itu berdiri dan berkata dengan ekspresi lucu, "Jika kamu benar-benar bertarung dengan bos, kamu hanya akan menemui jalan buntu." Bos itu pasti master seni bela diri kelas 5. Petik 2. Stephen Lin dia tersenyum, karena penjara membiarkan mereka tidur, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak perlu lagi, jangan sampai dia diajari menjadi pria dengan meriam laser. Stephen Lin berjalan ke sisi lain tempat tidur, menyapu hal-hal yang dia tidak tahu siapa yang ada di tempat tidur, dan kemudian berbaring. Pria pudel datang, mengambil barang-barang di tanah, dan berkata kepada Stephen Lin, "Ingat nama saya Rentianan, suatu hari, saya akan mengambil posisi ini kembali." Petik 2. Setelah itu, pria pudel dia pergi ke tempat tidur terjauh di sudut dan berbaring.
Pria kurus yang terlempar oleh pukulan Stephen Lin juga berbaring di posisi dalam. Stephen Lin menyilangkan kaki Erlang dan melihat keluar pagar. Bulan terang di luar pagar sangat jelas. Tidak tahu bagaimana keadaan keluarga sekarang. Stephen Lin memejamkan matanya sambil berpikir. Bagi Stephen Lin, malam ini relatif tenang, yang sedikit mengecewakannya. Dia berpikir bahwa penjara yang gelap akan menarik dan tempat yang bagus untuk curhat, tapi sebenarnya dia tidak menarik. Di bawah malam, di sel A3, seorang pria berambut panjang duduk di tempat tidur dan menatap B2. Mengapa orang baru tiba-tiba muncul saat ini? Seorang pria kuat di sebelah pria berambut panjang itu bertanya dengan suara yang dalam. Aku juga tidak tahu. Pria berambut panjang itu menggelengkan kepalanya. Jangan menjadi pejabat yang menyamar yang diatur oleh pihak berwenang. Tanya pria kuat itu. Aku tidak tahu. Pria berambut panjang itu berkata dengan sungguh-sungguh, rencana itu akan segera dilaksanakan. Bukan kabar baik bagi orang asing untuk masuk saat ini. Sanzi, pergilah menguji kedalaman pria itu besok. Jika dia tidak kuat, maka ayo lakukan, agar tidak ada yang salah. Petik 2. Oke. Pria kuat bernama Sanzi mengangguk dan melihat ke arah Stephen Lin dengan cahaya haus darah di matanya. Pada saat yang sama, ibu kota kekaisaran. Di sebelah kuil lama, ada halaman kecil. Rumah halaman ini dikatakan memiliki sejarah 3 atau 400 tahun dan bernilai miliaran. Pada saat ini, di halaman ini, dua orang duduk berhadapan, keduanya mengenakan pakaian unik ras naga, dan mereka juga memiliki lambang berbentuk naga unik ras naga di dada mereka. Pria buta itu memiliki beberapa pendapat tentang Anda mengirim Stephen Lin ke penjara gelap. Salah satu pria paruh baya berkata dengan sungguh-sungguh. Duduk di seberang pria paruh baya itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah layu. Pria tua itu tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun, dengan rambut beruban dan bintik-bintik penuaan di wajahnya. Bukankah tidak apa-apa menggunakan muridnya yang sombong? Kata lelaki tua itu dengan wajah tegas. Kamu juga tahu bahwa orang buta itu memiliki temperamen yang sangat aneh. Kamu menggunakan orang-orangnya tanpa menyapa. Hati-hati, dia akan meruntuhkan halaman kita, kata pria paruh baya itu. Baru saja beberapa hari ini, kamu tahu, seseorang telah lama merencanakan penjara gelap, tidak peduli orang macam apa yang kita masukkan, hasil akhirnya adalah pihak lain membunuh mereka secara diam-diam. Hal ini membuatku cukup cemas. Saya selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Orang buta, seorang murid yang bangga, diperkirakan telah mencapai peringkat ke-7 atau ke-8 seni bela diri. Dia berada di penjara yang gelap. Tidak peduli apa yang terjadi di penjara yang gelap, dia selalu bisa membuat perbedaan. Kamu ingin mengalahkan orang biasa di depan umum? Tanya lelaki tua itu. Hei, pria paruh baya itu menghela nafas. Pada saat ini, seorang anggota klan naga buru-buru masuk. Penatua Guo, seorang buta mengatakan dia mencarimu, kata anggota klan naga. Orang buta itu mencariku. Orang tua itu tersenyum kecil dan berkata, itu datang cukup cepat, biarkan dia masuk. Petik 2. Ya, anggota naga itu mengangguk, dan baru saja berbalik, dia melihat lelaki tua itu. Yang pernah dilihatnya. Bersandar pada kruk, dia perlahan berjalan ke halaman. Dia sudah ada di sini, kata anggota klan naga. Turun. Pria tua itu melambaikan tangannya. Ya, pengunjung yang sangat langka, kata orang tua bernama Guo Lao kepada orang buta itu. Ketika orang buta itu berjalan, dia berkata, kupikir kamu sudah mati, jadi kamu sudah lama tidak datang ke sini. Petik 2. Kamu masih sangat tidak enak untuk berbicara. Guo Lao menggelengkan kepalanya. Orang buta itu gemetar dan berjalan di depan Tuan Guo. Pria paruh baya yang duduk di seberang cukup tua dengan cepat bangkit dan minggir. Duduklah, ucap pria paruh baya itu. Orang buta itu duduk di hadapan Tuan Guo. Apakah ini untuk murid kebanggaanmu? Guo Lao bertanya.
Tepatnya, ini untuk klan nagamu. Pria buta itu berkata dengan ringan. Untuk klan naga kita, apa maksudmu? Tanya Guo Lao. Mengetahui nasib, sudah lama sejak saya benar-benar melampiaskan. Mata kosong pria buta itu menatap lurus ke arah Tuan Guo dan berkata, Anda mengirimnya ke penjara gelap di mana tidak ada aturan, dan satu-satunya hasil adalah itu, panggil iblis di dalam anak itu. Demi keamanan penjara gelap, dan untuk ras nagamu, kusarankan padamu, lepaskan anak itu. Stephen melakukan kejahatan. Salah, dan dia tidak mau memasuki produk, kita harus menghukumnya. Bagaimanapun juga, dia adalah keluarga Lin Anda. Keluarga Lin Anda adalah salah satu dari 4 keluarga besar, dan Anda harus memberi contoh. Kata Guo Lao. Jadi, kamu tidak akan membiarkan dia pergi, kan? Tanya orang buta itu. Dalam beberapa hari, dengan kekuatan murid kebanggaanmu dari peringkat ke-7 atau ke-8, Wu Qing, kamu tidak bisa mati di penjara yang gelap, kata Guo Lao. Kekuatan Wu Qing peringkat ke-7 atau ke-8. Itu lebih dari 2 tahun yang lalu, kata pria buta itu. Kamu juga tahu bahwa semakin sulit untuk memperbaikinya nanti, mungkinkah dia masih bisa menjadi Wu Qing peringkat 9 dalam 2 tahun? Guo Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak dapat dijamin. Orang buta itu berkata, anak itu adalah keajaiban seni bela diri langka yang tidak dapat Anda lihat dalam 100 tahun. Mungkin dia telah mencapai peringkat ke-9, mungkin dia telah menembus peringkat 9. Guo Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wu Qing kelas 9 berusia 18 tahun sangat langka dalam sejarah. Wu Qing kelas 10 berusia 28 tahun belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa garis keturunan keluarga Lin yang tidak tahu seberapa jauh jaraknya pada usia 28. Menjadi seniman bela diri 10 peringkat. Itu saja, jika kamu tidak mendengarkan, di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Setelah orang buta itu selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Kata-kata orang buta itu, sepertinya agak misterius, kata pria paruh baya itu. Orang tua ini suka mengatakan hal-hal yang tampaknya sangat misterius sejak dia buta. Zhao Jianlin, Stephen Lin harus tinggal di penjara gelap. Pertama-tama gunakan penjara gelap untuk memoles Stephen Lin, dan kemudian beritahu dia tujuan kita. Saat itu, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Kata Guo Lao. Mengerti. Pria paruh baya bernama Zhao Jianlin mengangguk. Tidak ada yang tahu mengapa Stephen Lin dikirim ke penjara gelap, kecuali beberapa naga tingkat tinggi. Di pagi hari, matahari bersinar melalui pagar besi. Stephen Lin bangun pagi-pagi. Sebelum pagar besi dibuka, Stephen Lin berjalan ke depan pagar besi dan meletakkan tangannya di atasnya. Arus kuat melanda seketika. Seluruh tubuh Stephen Lin terpicu oleh kilat, dan langsung terhempas oleh arus listrik yang mengerikan ini, mengenai dinding. Brengsek, arusnya cukup kuat. Stephen Lin memarahi dan bangkit dari tanah. Ren Tianan sedang berbaring di tempat tidur, memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata, jika pagar besi mati, apakah menurutmu kita akan patuh berbaring di sel? Bodoh. Petik 2. Stephen Lin menyeringai dan berkata kepada Ren Tianan, sejak bangun, dan lakukan senam pagi bersamaku. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Ren Tianan curiga. Stephen Lin berjalan menuju Nintendo dengan senyum main-main. Tak lama, teriakan terdengar. Ceritan itu membangunkan banyak orang yang sedang tidur. Bab 235. Stephen Lin tidak sekeren ini untuk waktu yang lama. Ketika dia bangun, sebenarnya ada Wu Qing peringkat ketiga yang bisa bermain. Kuncinya adalah tubuh Wu Qing peringkat ketiga sangat kuat, dan pertarungannya sangat kuat. Dua orang lainnya di sel yang sama tampaknya tidak keberatan Ren Tianan dipukuli sama sekali. Su Meng tidur dengan mata tertutup dari awal hingga akhir. Adapun pria kurus, dia duduk bersila di tempat tidur dengan tangannya bersandar ke dinding, seolah-olah dia sedang bermeditasi.
Tidak butuh waktu lama bagi Nintendo untuk jatuh ke sudut seperti lumpur. Stephen Lin menggerakkan tangan dan kakinya dan berjalan menuju pria kurus itu. "Siapa namamu?" Stephen Lin bertanya. Pria kurus itu membuka matanya dan berkata dengan sedikit waspada, "Nama saya Tuoli, apa yang kamu lakukan?" "Tuoli, apakah kamu seorang mengren?" Stephen Lin bertanya. "Kau tahu?" tanya pria kurus itu dengan cemberut. "Tuoli berarti elang dalam bahasa Mongolia," kata Stephen Lin. "Kamu benar-benar tahu bahasa Mongolia?" Pria kurus bernama Tuoli sedikit terkejut, dan dia memiliki kebaikan terhadap Stephen Lin. Lagi pula, hari ini, tidak banyak orang yang tahu bahasa Mongolia. Namun, kebaikan kecil ini segera diambil dan diberikan kepada anjing itu. "Ayo, bermainlah denganku." Stephen Lin mengaitkan Tuoli. Ekspresi Tuoli berubah, dan sebelum dia bisa berbicara, Stephen Lin bergegas. Ketika teriakan Tuoli terdengar, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sel B2. Berkelahi di penjara gelap adalah hal biasa, tetapi tidak jarang terjadi perkelahian brutal di pagi hari. Su Meng akhirnya tidak bisa berpura-pura tidur dengan tenang. Dia bangkit dan berkata, "Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah denganku." Pada saat itu, pagar besi tiba-tiba terbuka. Pagar besi terbuka, dan semua orang di sel pergi ke pintu. "Hidupmu sangat baik." Su Meng mencibir dan berjalan ke pintu. Pada saat yang sama, Ren Tianan, yang dipukuli oleh Stephen Lin, tidak peduli dengan rasa sakitnya, dia bangkit dan berjalan ke pintu. Stephen Lin tidak tahu banyak tentang aturan di penjara gelap ini, tetapi melihat bahwa semua orang meninggalkan sel sesegera mungkin, dia menduga harus ada aturan bahwa mereka harus pergi setelah pagar besi dibuka, jadi Stephen Lin juga diikuti keluar sel. Udara penuh dengan napas panas dan lembab. Meskipun saat ini pagi, di sini di ujung selatan Kerajaan Naga, sudah terasa seperti tengah hari musim panas. Orang-orang datang ke taman bermain. Tidak ada apa-apa di taman bermain, hanya ruang terbuka yang besar. Ruang terbuka awalnya ditutupi dengan semen, tetapi banyak rumput liar dengan vitalitas yang kuat menembus semen dan tumbuh ke tanah. Stephen Lin melihat sekeliling. Tahanan yang juga merupakan peringkat terbawah Woking ini benar-benar membuat Stephen Lin cukup penasaran. Ini adalah kedua kalinya dia melihat pembangkit tenaga listrik dengan kepadatan tinggi, dan pertama kali berada di medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat yang lebih menakutkan daripada penjara gelap. Sederhananya, penjara gelap adalah versi mini dari medan perang ekstrateritorial. Tidak ada aturan di sini, hanya tinju. Stephen Lin tidak mengenal siapapun di sini, tetapi semua orang tampaknya mudah dipusingkan. Orang-orang ini tersebar di sekitar taman bermain dan duduk di sel. Stephen Lin berpikir bahwa seseorang akan datang untuk mengganggunya, tetapi untuk kekecewaannya, semua orang hanya duduk di sana, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya sama sekali. Stephen Lin berjalan ke sisi beberapa orang di selnya dan duduk. Ren Tianan dan Tuoli dengan cepat menyingkir, agar tidak memprovokasi karakter mesum seperti Stephen Lin lagi. "Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan?" kata Stephen Lin. "Tidak ada yang perlu dikatakan." Petik 2. Tidak ada komentar. Ren Tianan dan Tuoli berkata bersamaan. Stephen Lin menyeringai, menggosok tinjunya dan berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa bertanya dengan tinjuku." Petik 2. "Tanyakan apakah kamu punya sesuatu," kata Nintendo segera. "Anda dapat melihat bahwa di tempat seperti ini, tinju lebih berguna dari apapun." "Kenapa tidak ada yang menggangguku?" Stephen Lin bertanya. "Bukankah kita berdua merepotkanmu tadi malam?" kata Ren Tianan. "Masalah macam apa kalian berdua?" Stephen Lin berkata dengan cemberut. Mendengar ini, Ren Tianqian sangat marah, menulis bersamanya bahkan tidak merepotkan di mata orang lain. Meskipun dia tidak sebagus Stephen Lin, dia masih Woking peringkat ketiga, dan dia dianggap sebagai orang tingkat menengah di tanah. "Bagaimana Anda bisa begitu meremehkan orang?"
Yang lain datang ke sini karena mereka takut akan masalah. Bagaimana Anda memandang Anda, dan Anda tampaknya mengharapkan orang lain mengganggu Anda? Tanya Tuoli. Ini membosankan. Kurasa aku harus pergi dalam beberapa hari, jadi aku ingin meninggalkan kesan yang baik pada semua orang. Stephen Lin tersenyum. Kamu harus pergi dalam beberapa hari. Kamu takut kehilangan akal sehatmu, kan? Tidak ada orang yang telah berada di penjara yang gelap selama lebih dari 10 atau 20 tahun tidak akan mungkin untuk pergi, kata Tuoli. Begitu lama, Stephen Lin bertanya dengan heran. Para tahanan di sini semuanya adalah penjahat yang kejam. Hukuman setiap orang dimulai setidaknya 10 tahun, dan dapat mencapai penjara seumur hidup atau bahkan kematian, kata Tuoli. Apakah masih ada terpidana mati di sini? Stephen Lin bertanya. Ya. Tuoli mengangguk, dan dia tidak banyak bicara tentang terpidana mati. Dalam keadaan normal, semua orang terlalu malas untuk bergerak saat ini, dan semua orang akan lebih aktif setelah matahari terbenam di sana. Ren Tianqian menunjuk ke matahari di langit dan berkata, apakah ini sekitar jam 2 siang? Stephen Lin bertanya. Nah, sinar matahari langsung akan mempercepat dehidrasi, dan semua orang di sini memiliki sejumlah air. Untuk mencegah pelarian, mereka hanya menyediakan jumlah air yang kita tidak akan mati kehausan, jadi tidak ada yang mau menembak dengan santai di bawah matahari, kata Terry. Jadi begitu, lalu mengapa kamu tahu kamu akan keluar dari sel segera setelah pagar dibuka? Stephen Lin bertanya. 1 menit setelah kita keluar dari pagar, semuanya ditutup untuk disinfeksi. Mereka akan memerciki ruangan dengan beberapa hal yang tidak diketahui yang membunuh parasit, kuman dan, tentu saja, membunuh kita. Jika Anda tidak keluar, maka Anda akan diracuni sampai mati, kata Tuoli. Apakah ada hal seperti itu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya. Tuoli mengangguk dan berkata, selama desinfeksi, racun akan tetap berada di dalam sel, meskipun tidak banyak, tetapi seiring waktu, tubuh kita juga akan menunjukkan keadaan subkeracunan, kecepatan, kekuatan, reaksi, kekuatan fisik. Akan tolak, kenapa aku dan Nintendo begitu mudah dikalahkan olehmu? Itu karena tubuh kita sudah dalam keadaan subpoison, dibandingkan saat kita di luar, kekuatan kita melemah 20 hingga 30% kanan atau kiri. Petik 2. Bahkan jika Anda semua makmur, Anda tidak akan bisa mengalahkan saya, kata Stephen Lin dengan serius. Meninggalkan lelucon, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang dia katakan memang benar. Su Meng berkata dengan ringan, yang di depanmu adalah seorang seniman bela diri peringkat 5. Petik 2. Seorang seniman bela diri peringkat 5. Meninggalkan pupilnya sedikit menyusut, dia dirusak oleh Lin. Sebelumnya Stephen Lin tidak menggunakan tubuh yang kaku, jadi dia memperkirakan bahwa Stephen Lin harus menjadi puncak dari Wu-King kelas 4, tetapi dia tidak berharap Su Meng mengatakan bahwa dia adalah Wu-King kelas 5. Itu benar. Su Meng memandang Stephen Lin dan berkata, meskipun saya tidak pernah menggunakan tubuh yang kaku dari awal hingga akhir, tapi saya bisa merasakan bahwa dia adalah seniman bela diri peringkat kelima. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, bangkit dan berjalan di atas Su Meng yang duduk di sampingnya. Kamu merasa sangat akurat, kata Stephen Lin. Apakah menurutmu Wu-King dari peringkat kelima tidak terkalahkan di sini? Tanya Su Meng. Setidaknya itu yang terkuat di permukaan, bukan? Kata Stephen Lin. Su Meng mencibir dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa yang terkuat di permukaan adalah Wu-King peringkat 5? Bukan. Bukankah semua yang di atas peringkat kelima dikunci? Stephen Lin menunjuk ke tanah. Lebih dari 80% orang di sini belum memasuki peringkat, artinya, kekuatan mereka belum sepenuhnya dikonfirmasi. Agar tidak dikunci di bawah tanah yang gelap, beberapa orang menyembunyikan kekuatan mereka. Peringkat kelima hanya bisa dianggap seperti di sini. Kekuatan tempur mutakhir adalah yang terkuat, dan itu tidak bisa disebut, kata Su Meng. Jadi begitu.
Izinkan saya mengajukan pertanyaan, siapa orang-orang yang dikurung di sini? Tanya Stephen Lin. Semuanya sesat, kata Su Meng. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kamu mencoba membuat dirimu lebih kuat, dan kemudian memberitahu penjaga penjara bahwa kamu memiliki kekuatan Woking kelas 6, dan mereka akan menjatuhkanmu, kata Su Meng sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu bercanda, kata Stephen Lin terkejut. Saat matahari terbenam di barat, aku tidak hanya akan bercanda, tetapi aku juga akan membuka tengkorakku, kata Su Meng dengan mata menyipit. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Petik 2. Seiring berjalannya waktu, suhu meningkat dengan cepat. Meskipun itu adalah akhir Oktober, suhu di sini dengan cepat melebihi 35 derajat. Udara panas dan lembab membuat napas menjadi berat. Stephen Lin berkeringat di tubuhnya, membuat pakaiannya basah. Matahari di langit mulai condong ke barat, dan bayangan kecil telah muncul di banyak tempat di taman bermain. Beberapa orang duduk dalam bayang-bayang dan tampak lebih nyaman daripada yang lain. Apakah orang itu yang terkuat di sini? Stephen Lin bertanya, menunjuk seorang pria berambut panjang dalam bayangan kecil. Bagaimana kamu melihatnya? Su Meng bertanya dengan cemberut. Bayangan pertama muncul di tempat orang ini pertama kali duduk. Dia adalah orang pertama yang menikmati bayangan di seluruh taman bermain, kata Stephen Lin. Kamu benar, kata Su Meng. Siapa nama orang itu? Stephen Lin bertanya. Dia tidak memiliki nama, hanya nama kode dari medan perang ekstrateritorial, pedang ilusi, kata Su Meng. Medan ekstrateritorial. Stephen Lin mengangkat alisnya. Di medan perang ekstrateritorial, memang ada banyak orang yang menggunakan berbagai nama kode mewah alih-alih nama asli mereka. Misalnya, nama kodenya adalah Tyrant. Pedang hantu ini, dia belum pernah mendengarnya ketika dia berada di medan perang di luar wilayah itu. Nama bilah ajaib juga merupakan keberadaan yang menakutkan di medan perang di luar wilayah. Penyebutan nama ini sudah cukup untuk membuat anak yang menangis berhenti menangis, kata Su Meng. Apakah ini luar biasa? Stephen Lin sedikit terkejut, dia benar-benar belum pernah mendengar tentang pedang ajaib. Orang-orang yang belum pernah ke medan perang di luar wilayah tidak akan tahu reputasinya. Jika Anda menjadi sasaran orang itu, Anda hanya akan memiliki satu nasib, kematian, kata Su Meng. Stephen Lin tersenyum dan tidak membantah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.